Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sungguh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa tekan tombol like. Rupanya YouTube kalau mendapatkan banyak like, dia juga akan banyak mempromosikan ke tempat-tempat lain. Ya, bantu-bantu kita mensiarkan tausiah agama Allah. Yuk, kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Nah Ustadz, tentang kehidupan kita di dunia ini Ustadz, bagaimana cara kita mendapatkan kasih sayang, ridho dari Allah, tapi juga dengan cara yang nggak usah terlalu susah Ustadz. Iya, betul. Alhamdulillah. Memang di dalam ilmu tasawuf kita ini kita diajarkan untuk menjalani hidup ini selalu berpegang kepada arahan-arahannya, jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Rasulnya Rasulullah SAW, dengan rasa bahagia, dengan rasa nyaman, dengan rasa enteng. Jadi kita melaksanakan ajaran-ajaran Islam ini dengan rasa yang nyaman, enteng, gampang aja. Nah, untuk ini kita bahas ada 3 hal, oke? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga ada ini hadis terkenal lah. Rasulullah SAW mengatakan, Allah lebih menyukai amalan yang dilakukan terus-menerus, walaupun amalan itu kecil, dibandingkan dengan melakukan amalan yang besar, tapi sekali-sekali ngelakuinnya. Nah ini membuat hidup kita jadi enteng. Benar gak? Daripada kita nunggu-nunggu kaya dulu baru wakaf. Benar gak? Mendingan selagi kita punya uang, berapapun yang kita miliki, ya kita sedekahin aja. Karena Allah lebih menyukai amalan-amalan yang kecil yang dilakukan terus-menerus, dibandingkan dengan amalan yang besar tapi dilakukannya cuma sekali-sekali doang. Ini sebetulnya maknanya kita diajarkan dalam ilmu tasawuf ini ya, riadoh, ini namanya riadoh, membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Seberapa kecil pun kebaikan itu. Oke? Kalau dalam kajian-kajian yang beratnya, beberapa kali kita udah pernah ada Ibnu Arabi, ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita bahas yang kajian-kajian beratnya, kadang-kadang kita jadi agak rendah diri. Susah banget mau dapetin redonya Allah. Benar gak? Itu sebabnya kalau belajar tasawuf ini kita ada tingkatan-tingkatannya. Gampang banget untuk dapetin ridhonya Allah. Ini ada hadisnya Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Allah redho kepada orang-orang yang orang itu makan, kemudian bersyukur atas makanan yang dimakannya itu. Kalau orang itu minum, kemudian bersyukur atas apa yang diminumnya itu, maka Allah redho pada orang tersebut. Gitu. Jadi untuk cari redhonya Allah tuh gampang banget. Asal ente makan bersyukur, asal ente minum bersyukur, ente udah diredhoin Allah. Bener gak? Nah ini yang kita sebut dalam belajar ini. Semua ada tingkatan-tingkatannya. Nggak usah pakai 4 tahapan. Nggak usah. Gampang-gampang. Sekedar kita menyenangkan hati orang tua kita, dapat ridhonya Allah. Ridhokallah fi ridhoka walidain. Bener gak? Ridhonya Allah adalah ridhonya pada ridhonya orang tua. Bener gak? Sekedar kita tersenyum pada orang, menyenangkan hati orang aja, membuat orang bahagia, dapat ridhonya Allah. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, amalan yang paling cepat langsung sampai padaku adalah ketika kalian memasukkan rasa bahagia pada diri orang lain. Nah, jadi enteng. Ini sebetulnya inti dari ajaran tasawuf yang kita pelajari ini adalah bagaimana kita bisa menjalankan Islam kita ini
Bagaimana kita bisa berislam? Bukan dengan merasa terbebani oleh ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Tapi kita menjalaninya dengan penuh kebahagiaan, kesenangan, keceriaan, kenyamanan. Oke, itu yang pertama ya. Allah lebih menyukai amalan-amalan yang kecil tapi dilakukan terus-menerus dibandingkan dengan amalan-amalan yang besar tapi sekali-sekali dilakukan. Yang kedua, Allah lebih menyukai orang yang berbuat dosa kemudian bertobat atas dosanya dibandingkan orang yang tidak pernah berbuat dosa kemudian dia merasa bangga dengan ketidakpernahannya berbuat dosa tersebut. Nah, ini men. Nggak ada orang yang nggak pernah buat dosa. Kullu bani Adam khoto. Semua anak cucu Adam itu pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang paling cepat taubatnya. Itu sebabnya yang kedua, Allah lebih menyukai orang yang berbuat dosa. Kemudian dia bertobat atas dosa-dosanya itu. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan dia merasa bangga dengan ketidakpernahan dia berbuat dosa tersebut. Ini bahaya. Karena begitu dia merasa bangga, maka kita mulai masuk kepada satu jenis dosa. Oke. Dalam ajaran tasawuf juga disebutkan, siapa-siapa yang memandang rendah seorang pendosa, sungguh dia lebih rendah derajatnya daripada pendosa itu sendiri. Ada nggak? Dalam sebuah hadis, ini ada di Bukhari, ini ada di Muslim. Waktu itu diceritakan bagaimana ada seorang musafir mengendarai ontanya, membawa perbekalan di ontanya tersebut. Kemudian dia karena capek di perjalanan, dia beristirahat. Kemudian dia tertidur. Dan ketika dia terbangun dari tidurnya itu, dia tidak lagi menemukan ontanya. Sehingga ontanya itu yang dengan perbekalannya itu udah nggak ada. Sehingga dia, waduh, sedih banget tuh mencari-cari ontanya itu. Nah, ketika udah nyari-nyari ontanya kemana-mana nggak ketemu-ketemu, udah hampir putus asa. Tahu-tahu ketemu ontanya. Saking gembiranya, dia ketemukan ontanya lagi, maka dia sampai-sampai salah ngomong tuh. Sehingga yang harusnya mengatakan, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, sampai kembali ngomongnya. Sungguh, engkau adalah hambamu dan aku adalah Tuhanmu. Dia udah kembali-balik, benar. Hadis ini digunakan untuk menggambarkan betapa bahagianya, betapa gembiranya Allah menerima orang-orang yang berbuat dosa kemudian bertobat. Dalam hadis itu disebutkan Allah lebih gembira. Allah, kalau ada orang-orang yang bertobat atas dosanya, Allah itu lebih gembira daripada orang yang kehilangan onta beserta perlengkapannya itu kemudian menemukan kembali onta yang hilang tersebut. Ini penting sekali. Tadi kita di depan udah menyampaikan sebuah ayat dalam Al-Quran. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sungguh, setelah kita bertobat itu, kemudian kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan sungguh perbuatan-perbuatan baik kita itu akan menutupi perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68-70. Siapa-siapa yang menyekutukan Allah, membunuh, berzina, maka Allah akan berikan azab yang pedih buat dia. Kecuali dia bertobat, dia beriman, dan dia beramal soleh, maka Allah akan ganti amalan buruknya itu dengan amalan-amalan kebaikan. Ini men, dahsyat gak? Jadi jangan main-main, jangan pernah memandang remeh sama seorang pendosa. Karena kalau pendosa itu, walaupun pendosanya itu adalah menyekutukan Allah, walaupun dosanya itu bunuh orang, walaupun dosanya itu berzina, dosa besar semua, benar gak? Tapi kemudian dia bertobat kepada Allah. Kemudian dia beriman kepada Allah. Kemudian dia ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka Allah akan ganti dosa-dosanya, perbuatan-perbuatan yang dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Oke. Dan yang ketiga, Allah lebih menyukai amalan-amalan baik yang memberikan manfaat kepada orang banyak dibandingkan dengan amalan-amalan yang baik yang hanya dirasakan untuk diri kita sendiri. Ini benar.
Sholat malam bagus, keren, mantep, bener gak? Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, bagus, keren, mantep, bener gak? Ente sering-sering umroh, mantep, bener gak? Tapi Allah lebih menyukai amal-amal soleh yang memberikan manfaat kepada orang banyak dibandingkan dengan amal-amalan soleh yang hanya bisa kita sendiri yang menikmatinya karena sholat malam yang kita lakukan. Karena puasa-puasa yang kita lakukan. Karena umroh-umroh yang kita lakukan. Benar ya? Inilah sebetulnya, kalau dalam hadisnya, ini dirumuskan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, hal yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, bahkan kalau kita tidak bisa melakukan suatu amal soleh, karena keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, sekedar mengajak orang untuk bikin buat baik aja kita dapat pahalanya. Siapa-siapa, ini hadis Rasulullah SAW, ini ada di Bukhari, ada di Muslim. Siapa-siapa yang menunjukkan orang untuk berbuat kebaikan, maka dia akan mendapat pahala dari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut yang ngikutin petunjuk kebaikan yang dia lakukan. Benar? Dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala bagi orang yang melakukannya. Walaupun kita sendiri pun mendapat pahalanya. Jadi gampang banget buat baik ini. Gampang banget buat baik yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Bukan aja, kalau ya, yang paling bagusnya mah kita lakuin sesuatu khairun nas anfa'uhum linnas. Benar. Kita kasih kebaikan, nolong orang banyak, amalan-amalan yang memberikan, meringankan beban-beban orang lain. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan untuk itu, sekedar mengajak orang kepada kebaikan aja, kita pun mendapat pahala atas kebaikan yang dilakukan akibat ajakan kita untuk melakukan baik tersebut. Nah, inilah sebenarnya 3 hal yang dalam ilmu-ilmu tasawuf ya, disampaikan batasan-batasannya supaya kita tidak merasa dalam melaksanakan, dalam berislam ini menjadi satu beban yang berat. Seringkali kadang-kadang kita merasakan seakan-akan kewajiban-kewajiban atau arahan-arahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari begitu banyak hadis-hadisnya, kita anggap menjadi beban. Benar ya? Nah, kita lihat kemungkaran di sini, kemungkaran di situ, ini nggak benar, ini nggak benar, semua. Lalu kita pusing sendiri. Udah nggak usah pusing-pusing. Lakuin aja 3 hal ini, benar nggak? Lakukan amalan-amalan yang kecil tapi terus menerus. Karena ini lebih disukai daripada amalan-amalan yang besar yang dilakukan jarang-jarang. Yang kedua, Allah lebih menyukai orang-orang yang berbuat dosa kemudian bertobat. Dibandingkan orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kemudian dia merasa bangga akan ketidakpernahannya berbuat dosa itu. Padahal dia berbuat dosa juga itu sebenarnya. Dan yang ketiga adalah Allah lebih menyukai orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Dibandingkan dengan amalan-amalan yang hanya bermanfaat buat diri sendiri. Gitu, Fit. Baik, Ustadz, paham. Nah, ini berbeda terbalik dengan episode yang lalu ya, Ustadz. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.